Ditambah lagi ayo. Nanti majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, berhubung yang tadi soal infaks itu ya, kalau kita harus mengsokong atau segala macam, itu banyaknya tuh kalau ke pesantren tuh saya mau wakaf. Kita jelasin juga, oh bukan wakaf ya, nggak jadi gitu. Itu tuh gimana Pak Ustadz, maksudnya teh yang bagusnya gimana? Terus kalau pun emang ada yang wakaf itu yang seperti apa yang bagus untuk diterapkan gitu. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada orang mau infak, mau wakaf, karena di sini dibilang bukan wakaf, akhirnya nggak jadi. Jangankan nggak jadi wakaf atau nggak jadi infak, ya, yang sudah infak aja pahalanya bisa batal. Jadi untuk infak dan wakaf itu dua-duanya perlu ilmu, gitu ya. Kalaupun Anda wakaf, itu supaya benar harus tahu syarat rukunnya. Apa dampaknya? Kan masyayikh kita ngasih peringatan, jangan wakaf. Kenapa? Zaman kita ini, Masya Allah, berapa pondok itu dijual, udah diwakafin. Ini di sini di berapa itu? Majelis taklim dibongkar, udah wakaf itu. Cuma gara-gara nggak ada surat wakafnya, gitu tuh. Loh, kalau Anda nggak percaya dengan siapa Anda yang berinfak, ya nggak ada masalah kok. Pokoknya kita di awal. Ternyata dampaknya itu tidak hanya urusan itu. Yang kedua, kita ini kan nggak tahu hukumnya wakaf itu. Kalau ini pesantren majelisnya diwakafkan untuk majelis, akhirnya ada tamu, pakai peralatan, ngambil buah pohon. Itu buat di tanah pesantren, pohon pesantren, itu bukan santri, makan haram itu. Akhirnya berapa korbannya itu? Misalnya Pak admin main ke sini, metik jepret, wih mangga tat, bukan punya saya itu, wakaf pesantren. Walah masa nggak boleh? Lah akhirnya kan ustaznya disuruh dituduh bakhil. Iya tuh, ini kan jahil murokab sekarang ini, nggak ngerti hukum wakaf. Mana pernah ngaji sampai bab wakaf? Ente khotem bab sholat aja suntung ngasih zaman sekarang itu. Bab wakaf itu babnya tuh panjang tuh belakang, gitu. Setelah muamalah, wakaf itu belakang itu. Ini muamalah nggak khotem, sholatnya belang bentong, nyalain. Oh pondok, kayak pondok itu salah kalau bukan wakaf. Nah, ini kan musibah besar. Masjid wakaf, ente buka keran kenceng gitu, haram itu. Karena tanahnya, airnya itu air wakaf. Melakukan makruh di tanah wakaf itu haram. Gitu. Ada tukang bakso, masjidnya wakaf, ngambil air, pret dibawa, ucrek-ucrek, haram itu. Orang nggak ngerti wakaf itu. Habis itu yang disalahin, karepmu lah, iya dah. Saya pernah ngomong, loh ini tanah ini orang tulisannya urunannya untuk wakaf. Habis itu dibangun gedung seberguna. Lagi apa ini? Orang wakafnya kepengin jadi masjid, jadiin masjid supaya disujudin kan gitu. Dibangun gedung serbaguna. Ini kan pengkhianatan. Habis itu nggak ngerti hukumnya. Ngotot. Loh itu ada masjid di PMI, ada di Pondok Indah. Oh iya, itu di di tengah masyarakat itu ada tempat prostitusi. Apakah berarti prostitusi boleh? Itu di Pondok Indah, masjidnya di bawahnya gedung serbaguna. Apakah berarti kalau ada begitu boleh? Itu bukan patokan hukum. Anda jangan menyebabkan hukum karena adanya satu kejadian. Hukum itu dari dalil, ya, dari ijtihadnya para ulama. Loh, yang masjid yang di Pondok Indah, yang di PMI, yang di mana itu, tahu nggak itu status tanahnya apa? Kalau status tanahnya fasum, ya nggak ada masalah. Mau dibangun gedung serbaguna, atasnya masjid, mau atasnya apa kayak ditumpuk-tumpuk, terserah. Tapi kalau ini tanahnya wakaf masjid, ya nggak boleh.
kecuali orang masjid. Nah, itu bab wakaf. Ngotot. Saya tanya, Anda pernah pesantren? Enggak pernah. Pernah baca kitab tentang wakaf? Enggak pernah. Lu kok bisa ngotot itu ya apa ceritanya gitu? Wah, ini sudah alamatus saah ini udah. Tanda-tanda akhir zaman berarti. Ijabu kullu dzi ra'yin bi ra'yihi. Berarti ini orang ya sudah takjub terhadap pendapatnya sendiri. Lah perintahnya Nabi, ya tinggalin. Wis karepmu. Wis enggak bisa. Akhir zaman itu merasa benar sendiri. Enggak pakai kitab, enggak pakai pendapat ulama. Ya seakan-akan dia mengangkat dirinya sebagai ulama yang membuat syariat sendiri. Ayo coba kalau saya ngomong gitu. Ya apa? Nanti buat aturan sendiri berarti.